Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dipertemukan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini di salah satu rumahnya Allah, di antara rumah-rumahnya Allah, di musola Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau, dalam rangka untuk mentadaburi kalamullah, mempelajari agama Allah, pembahasan tentang akidah, tentang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu juga turun kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap pada Allah, semoga kita termasuk dari orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita tentang Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, masuk ke bab yang keempat tentang takut kepada syirik, ya, dan mendakwahkan tauhid. Ini adalah pertemuan yang ketiga tentang bab ini. Insyaallah pertemuan yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan, kita murojaah dulu sebentar. Murojaah yaitu mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, al ilmu bil murojaah. Ilmu itu dengan diulang-ulang. Kemarin kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah maksudnya ya, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Yang akan kita ulang adalah
kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarin kalau tidak salah ada berapa ya? Ada 4 ya kalau salah ya. Ini ada 4. Yang pertama, beliau ini termasuk ulul azmi minar rasul. Para rasul ya, pemilik kekuatan dan ketegaran yang sangat kokoh. Ulul azmi ini pelajaran SD kelas berapa? Masih ingat Mas? Kelas berapa? Kelas 3 ya kan? Kelas 3 atau kelas 2? Jumlahnya ada berapa ulul azmi? Ada masih ingat? Bang Zul masih ingat ulul azmi ada berapa Bang Zul? Lupa, ada 5 ya. Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jangan sampai lupa nanti anaknya nanya, "Bah, ini berapa Bah ulul azmi ini?" 7 kayaknya nak. Waduh, nanti dolalah ini ya, sesat. Nabi yang memiliki ujian dan ketegaran yang sangat kuat ya. Itu kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi ya. Sampai kita baca terus ya, ketika sholat ya, sholawat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, beliau adalah imam tauhid setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah memecahkan patung langsung dengan tangannya. Jadi nggak nyuruh orang, nggak bayar orang, tapi beliau memecahkan patung-patung menggunakan tangannya. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan beliau, beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah, Rasul yang sangat dicintai Allah. Karena Rasul yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya ada 2. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ittaghazani khalilan kama ittaghaza Ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah telah mengambilku sebagai kekasihnya, sebagai khalil, sebagaimana dia mengambil Ibrahim sebagai khalil juga, sebagai kekasih juga ya. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW adalah kekasihnya Allah, Nabi dan Rasul yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ya, kemuliaan dan kedudukan utusan Allah ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sosok yang sangat sempurna tauhidnya. Walaupun beliau orang yang sempurna tauhidnya, tapi beliau masih mendoakan, ikhwan, masih mendoakan anak cucunya ya, agar dijauhkan dari menyembah patung, menyembah berhala. Hal ini menunjukkan ketakutan yang sangat luar biasa. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam sangat takut kalau keluarganya, anak cucunya itu terjerumus menyembah berhala. Nanti insya Allah kalau waktunya cukup kita akan bahas bagaimana solusinya kalau keluarga kita, bahkan ada orang tua kita masih terjatuh pada perbuatan kesyirikan ya. Ini sering kita mendapat aduan, Ustadz, kayak mana Ustadz, bapak aku masih sering pergi ke dukun,
bapak aku nih kalau apa mendapatkan satu pilihan, saya harus minta pendapatnya yang disebut sebagai apa, orang pintar gitu kan, orang pintar, padahal ya kita yang pintar itu. Ya. Minta kepada paranormal. Nah, ini banyak sekali aduan seperti ini, apa yang harus saya lakukan, nanti insya Allah akan kita bahas ya. Karena problema seperti ini sangat banyak ya kawan. Ya, hampir ya karena kita kan walaupun kita sudah kenal kajian, kita kenal tauhid, nggak semua orang tua kita, keluarga kita tuh kenal tauhid ya. Dan ini adalah tugas kita mendakwahkan. Tapi ingat, ala basiroh, nanti kan kita bahas. Mendakwahkan tauhid ala basiroh, di atas ilmu ya. Menggunakan ilmu, pakai metode. Karena kalau nggak pakai metode ya, seperti pendekar turun dari gunung, semua orang salah semua nanti. Pernah dapat aduan ya, dari salah seorang jamaah ketika dapat hadis tentang haramnya gambar makhluk bernyawa di rumah ya. Gambar makhluk bernyawa sudah para ulama sepakat ya, namanya gambar makhluk bernyawa itu tidak boleh dipajang di rumah ya. Kalau ada foto ya taruh di album, simpan di albumnya ya, nggak boleh ditempel di rumah. Karena apa? Bisa menghalangi malaikat rahmat. Ingat, malaikat rahmat yang masuk ke dalam rumah. Nah, ini aduan dari jamaah, katanya dari salah seorang saudara kita. Ketika dapat hadis ini, diturunkan semua foto-fotonya, foto-foto gambar-gambar pernikahan mbaknya, kakaknya, ya adiknya, pernikahan adiknya, diturunkan semua. Foto-foto wisuda diturunkan semua. Nanti orang tuanya pulang, kosong rumahnya, nggak ada lagi gambar. Kira-kira apa terjadi? Marah nggak orang tuanya? Marah lah ya. Setelah dicari tahu, ternyata apa? Ditanya sama ustadznya, ini rumah siapa? Rumah orang tua saya, Ustaz. Dalam hadis itu ya, kalau itu rumah kita, ikhwan, ya penjelasan dari hadis ini, makanya jangan setengah-setengah kalau belajarnya. Kalau ini rumah kita, sertifikatnya punya kita ya, atau kalau bukan rumah kita diamanahkan lah. Diamanahkan, Mas tolong tungguin rumah saya ini, rumah saya kosong, ada fotonya misalnya, kita turunkan nggak apa-apa karena kita yang menempati ya. Kalau ini rumah kita pribadi, suratnya punya kita yang bangun rumahnya, boleh diturunkan. Tapi ini masih rumahnya siapa? Orang tuanya, rumah mertuanya, tinggal numpang di kakaknya ya. Dapat hadis ini langsung diturunkan semua gambar-gambarnya. Ini nanti bisa repot ini ya, bisa perang. Harus menggunakan metode kalau mau berdakwah. Harus ala basiroh, di atas ilmu, ikhwan. Ini di antara kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau orang yang sempurna tauhidnya, tapi masih mendoakan untuk anak cucunya, mendoakan agar tidak terjerumus pada perbuatan kesyirikan. Bukti yang menunjukkan bahwa syirik ini sangat menakutkan, ikhwan ya. Jangan sampai terjatuh pada perbuatan syirik tanpa sadar. Bahkan ya, di antara keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam, isi doa beliau bukan sekedar tidak terjatuh pada perbuatan kesyirikan, tapi apa? Dijauhkan. Kalau terjatuh berarti dia masih bisa mendekat. Tapi ini beliau alaihissalam berdoa agar dijauhkan dari anak cucunya dari perbuatan syirik. Dan yang ketiga, di antara keistimewaan ya, rasa takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perbuatan syirik. Jenis kesyirikan yang beliau mohon agar dijauhkan dari perbuatan syirik kepada keluarganya, pada anak-anak cucunya adalah perbuatan syirik besar. Syirik besar atau syirik yang nampak dan jelas
Yang barangkali banyak dari kaum muslimin saat ini tidak pernah satu kali pun terbayang berdoa dengan doa seperti yang beliau alaihissalam ini panjatkan. Karena terkadang kita sudah tahu, ikhwan, kita sudah tahu, oh ini perbuatan syirik, ini perbuatan syirik, sudah jelas. Mentang-mentang kita sudah tahu, ya kita sudah terlalu pede, akhirnya nggak berdoa lagi. Oke, kita bisa selamat, tapi keluarga kita, anak cucu kita, siapa yang bisa menjamin? Ya, kalau bukan kita yang mendoakan, kita yang berusaha. Ya. Makanya kita perbanyak doa seperti Nabi Ibrahim, jauhkan aku dan anak cucuku dari perbuatan syirik, dari perbuatan menyembah patung. Dan ini sebagai renungan untuk kita ya, untuk kita bahwa perbuatan syirik ini sangat besar bahayanya, ikhwan. Perbuatan syirik ini sangat besar bahayanya, yaitu syirik besar. Terkadang kita sudah tahu bahwa ini syirik besar, tapi kita terlalu pede sehingga tidak berdoa. Kemudian kita masuk pembahasan kita yang terakhir, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang ahli tauhid, ahli tauhid sangat membenci ya, membenci sesembahan selain Allah ya. Ahli tauhid ya, kita bisa mengklaim diri kita ahli tauhid. Kita sangat membenci sesembahan selain Allah yang ridho untuk disembah. Sesembahan yang ridho untuk disembah. Kita sangat membenci syirik, membenci pelaku kesyirikan. Membenci pelaku kesyirikan karena syiriknya. Ingat ya, karena syiriknya. Dan membenci musuh ahli tauhid. Membenci karena apa? Karena permusuhan mereka terhadap dakwah tauhid. Kita benci dengan perbuatannya, bukan pada orangnya. Bahkan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ahli tauhid terdorong untuk mendakwahi. Kita terdorong untuk mendakwahi pelaku kesyirikan dengan bijaksana dan kasih sayang. Mungkin banyak ya kisah-kisahnya ya. Orang yang dulu sangat membenci kajian tauhid. Ini kajian ini tentang syirik-syirik terus ini, perbuatan galo gawi wong ini salah galo, syirik galo ini. Akhirnya apa? Karena dia penasaran, dia dengarkan. Oh, ternyata masuk akal. Karena kajian tauhid adalah kajian yang paling masuk akal, ikhwan. Kita menyampaikan berdasarkan dalil dan penjelasan para ulama, bukan berdasarkan mimpi atau katanya. Kalau ada hadis, jelas hadisnya. Tidak menggunakan hadis doif dalam pelajaran akidah, nggak boleh. Justru ahli tauhid dia terdorong untuk mendakwahkan tauhid itu sendiri. Bersemangat untuk mendakwahkan tauhid. Karena apa? Tuntutan tauhid tidak ridho jika Allah disamakan atau dipersekutukan oleh makhluk, yaitu perbuatan syirik. Akhirnya kita terdorong untuk mendakwahkan tauhid. Bagaimana sih caranya biar mereka itu berhenti melakukan kesyirikan? Tapi jangan kayak pendekar turun dari gunung. Karena seorang ahli tauhid apabila melihat kesyirikan di lingkungannya, di masyarakatnya, pasti dia akan terdorong. Kali ini kalau tauhidnya benar ya, tauhidnya benar, dia akan terdorong untuk mendakwahkan. Pasti ini. Banyak caranya, ikhwan. Banyak sekali cara agar kita bisa mendakwahkan tauhid.
di kampung-kampung misalnya pada orang tua ya. Dan orang tua ini kawan ya, yang orang tuanya mungkin belum sepaham ya, masih mempertahankan akidahnya gitu kan. Orang tua itu paling tidak suka digurui kawan. Orang tua itu paling tidak suka digurui, betul? Terus sepakat lah. Mak, dalilnya tuh ini nama. Wah, nggak suka mereka. Kalau ya, sama seperti saya juga keluarga orang tua belum sepenuhnya bertauhid ya, masih perlu belajar. Caranya gimana? Contohkan perbuatan yang baik. Pancing mereka supaya nanya. Ya, gimana caranya ini? Pancing mereka supaya bertanya sama kita. Mas, kok kau tidak galak ke acara apa misalnya ya? Ya karena tidak ada contohnya. Karena ini apa? Dia bertanya. Emang contoh yang benar kayak mana? Baru kita jelaskan. Makanya kita perlu berilmu ikhwan. Ini bisa masuk dakwah ini. Dakwah yang paling utama itu dengan akhlak dulu. Wah, enggak Ustaz, tauhid yang paling utama. Betul, sepakat kita, tauhid yang paling utama. Tapi bagaimana cara celah kita masuk ke tauhid pada dakwah? Ini jadi pertanyaan. Seperti yang terjadi saat ini, bencana alam, ya? Banjir gitu. Bisa dakwah tauhid kita masuk sana? Bisa, sangat bisa. Kita punya tenaga, kita punya bantuan, ya, kita arahkan ke sana. Ya. Dengan syarat apa? Sebelum dapat bantuan, mereka harus kajian dulu. Kasih kupon, duduk dulu Pak, kajian dulu. Kasih mereka tentang kajian takdir misalnya. Bahwa takdir ini dari Allah Pak. Tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat atau mudarat kecuali Allah. Ya. Jadi jangan sampai setelah ada bencana ini datang lagi ke sungai ngasih sesembahan, palak kambing, palak kerbau, ini nggak boleh. Bisa masuk dakwah kita ke sana. Tapi apa? Butuh strategi, gitu loh. Begitu juga dengan orang tua. Harus menggunakan cara yang bijak dan tidak radikal, ikhwan. Ya. Cara yang bijak dan tidak radikal. Demi apa? Demi kita menggapai ridhonya Allah. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, syahadat la ilaha illallah itu mengandung makna meyakini, ya, mengucapkan dengan lisan dan mengabarkan kalimat tauhid, dan ini mengisyaratkan dakwah tauhid. Karena mengabarkan tauhid akan sempurna dengan mengajak orang lain bertauhid dan meninggalkan syirik. Ini yang paling utama ya kawan. Mengajak orang untuk bertauhid, ya, dan mengajak mereka untuk meninggalkan syirik. Ini baru dakwah sebulan 2 bulan, tidak mau lagi aku Ustaz. Ngapo? Ditolak aku dakwah di rumah Ustaz. Ini gimana ini? Ada yang pasti ada yang salah ini, ya. Kalau di kampung ditolak ini pasti ada yang salah. Kalau kita nggak bisa, saya nggak bisa Ustaz ngisi kajian di kampung. Pakai cara yang lain nih kawan, ya. Dan yang paling gampang itu apa? Punya TPA. Ya, pernah lihat ya? Ini teman-teman saya banyak ya kawan, ya. Di Gunung Kidul, di Kalimantan, di Maluku, mereka punya TPA. Kalau tidak bisa dakwahin orang tuanya, dakwahin anaknya dulu. Walaupun tidak semua dai itu bisa menangani anak-anak ya, sulit. Harus punya kesabaran yang ekstra. Anak-anak nih 1 jam, misalnya kajian anak-anak jam ba'da asar, jam 4 sampai jam setengah 6 lah. Setengah jam pertama kasih mereka tauhid dulu, mengenalkan tauhid, bahwa ini punya Allah, ini yang menciptakan Allah, ya. Ini bisa seperti itu. Kemudian 1 jam berikutnya baru baca Iqra, baca Al-Quran. Atau 1 hari baca Al-Quran, 1 harinya mengenalkan tauhid. Besoknya baca Al-Quran, besoknya lagi belajar cara wudu, cara sholat, dan
Terkadang teman-teman yang ngejar TPA itu lebih fokus ke Al-Qur'annya. Lebih fokus ngejar gimana caranya biar selesai Iqra 1 sampai Iqra 6. Ya, enggak peduli anaknya ini bisa wudu, bisa mengenal najis apa enggak. Nanti dulu, yang penting bisa baca Al-Qur'an dulu. Ini kurang tepat ya, kawan. Ya. Enggak diajarin adab dan akhlak dulu. Ini masjid nih, misalnya masjid kelang jarak 50 meter itu rumah TPA misalnya. Jadi sholatnya di sini, sebelum sholat asar diarahkan ke sini dulu. Wah, anaknya lari-lari sana, akhirnya apa? Zolim sama jamaah yang lain. Ya. Tapi kalau dibekali dengan ya, di apa ya bahasa Inggrisnya, do dan don't. Ini boleh, ini nggak boleh gitu kan? Nanti kalau di masjid nggak boleh seperti ini. Atau ada gurunya satu yang mantau di belakang. Jadi akhirnya apa? Tidak zolim sama saudaranya, sama saudara yang sholat. Ya. Ini bisa dijadwalkan seperti itu. Ya. Ini banyak sekali sudah diterapkan di teman-teman yang ngejar TPA, ikhwan. Tidak bisa mendakwahi orang tuanya, dakwahkan anak-anaknya. Akhirnya apa? Contoh seperti ini. Nah, doa makan yang sesuai dengan sunnah, ya, itu cukup membaca Bismillah, tasmiyah aja, Bismillah, makan. Sampai rumah dipraktekkan, orang tuanya protes, akhirnya datengin gurunya. Kenapa ini anak saya makan cuma baca Bismillah aja? Kita kasih dalilnya, ini loh Pak dalilnya. Nabi Muhammad SAW itu kalau makan cukup baca Bismillah. Ini ada seperti itu. Tahanyul pun saya dulu. Ustadz, ngapa ini cara wudunya anak saya ini berbeda ini? Kita kasih referensinya. Ini cara wudunya Rasulullah SAW ya. Ini cara wudunya, ini cara makannya ya. Ini adab-adab makannya. Akhirnya oh iya ya, ternyata kami selama ini salah ya. Ya bisa dibilang seperti itu Pak. Gitu. Akhirnya dia mau belajar. Gitu loh. Ternyata kan dakwah itu ikhwan nggak harus di belakang meja ikhwan. Ya. Dakwah itu nggak harus di belakang meja. Ya. Bisa di TPA, ya. Bisa dimanapun bisa berdakwah insya Allah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hubungan antara takut syirik dan dakwah tauhid. Bentuk kesempurnaan rasa takut terhadap kesyirikan adalah mendakwahkan atau mengajak manusia untuk bertauhid. Ini bukti kesempurnaan. Dan dengan mengingatkan diri dan orang lain akan bahaya syirik serta bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri dan orang lain. Kalau kita sayang sama diri sendiri, apalagi sama orang lain ya, keluarga kita ya, istri kita yang mungkin belum kenal kajian ya. Ini kita harus mendakwahkan tauhid. Kalau tauhidnya benar, pasti akhlaknya bagus. Ya. Ini pasangan ini udah ini. Ya. Kalau akhlaknya benar, pasti. Kalau tauhidnya benar, pasti akhlaknya bagus. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar dakwah gitu kan. Sebenarnya apa hukum dalam berdakwah ini? Sering saya jelaskan di sini. Kita semua tidak dituntut untuk jadi ustadz, dai. Nggak wajib jadi ustadz. Seperti yang saya pernah curhat sama guru saya dulu. Ustadz, kayaknya saya nih nggak bakat jadi ustadz. Jadi guru ini nggak bakat ini. Apalagi jadi dai ini nggak cocok kayaknya. Loh kenapa seperti itu? Ya karena nggak cocok saya ngajar. Yang nyuruh kamu jadi dai itu siapa? Nggak ada paksaan kamu jadi ustadz, nggak ada. Kamu itu nggak wajib jadi ustadz, tapi kamu wajib berdakwah, mendakwahkan ilmu yang kamu punya, walaupun itu sedikit. Ngajak orang supaya ini adab-adab makan nih. Nah adab-adab makan tidak boleh bersandar, ya jangan ditiup, itu sudah berdakwah, mendakwahkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ngajarkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, ya. Itu dakwah juga. Mengajarkan Al-Fatihah. Coba bayangkan nih kawan, kita punya anak TPA nih, ya, belum bisa apa-apa. Kita ajarkan surat Al-Fatihah. Mereka hafal melalui kita. Mereka hafal Al-Fatihah melalui kita. Sampai dia mati, dia sholat, Al-Fatihah itu dipakai terus. Berapa pahala yang sudah mengalir pada kita?
tanpa mengurangi pahala dia, ikhwan. Ini luar biasa. Karena para ulama itu berselisih pendapat, berbeda pendapat, ikhtilaf tentang hukum dalam berdakwah. Sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya fardu ain, wajib nih. Ada juga ulama yang menyatakan hukum berdakwah itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan sama orang lain, maka gugur kewajibannya. Seperti apa lagi fardu kifayah contohnya? Azan. Azan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau Bang Zul udah azan, ya, jasan nggak boleh azan lagi, ya. Wah, kurang mantap nih azannya, azan lagi lah. Ini nggak boleh, ya. Karena sudah dilakukan oleh satu orang. Seperti sholat jenazah, itu hukumnya fardu kifayah. Berdakwah ini ada ulama yang menyatakan hukumnya fardu kifayah. Di antara ulama yang menyatakan fardu kifayah itu adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, dakwah mengajak manusia kepada Allah itu hukumnya wajib. Berdakwah mengajak pada Allah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi jenis wajibnya itu adalah fardu kifayah. Sedangkan bagi orang tertentu hukumnya fardu ain. Ya. Beliau ini berada di tengah-tengah lah, sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak ada dai yang mendakwahkan tauhid, yang mendakwahkan agama Allah di kampungnya, maka jatuh hukum fardu ain pada orang ini. Ya. Di kampungnya nggak ada dai, nggak ada ustadz, ya. Kampungnya penuh dengan kemaksiatan, maka dia sudah masuk pada hukum fardu ain. Wajib dia berdakwah. Jadi nggak boleh bermudah-mudahan ya kawan, harus punya strategi. Ya. Dengan demikian, ya, hukum dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah, adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Pendapat yang kuat adalah fardu kifayah. Namun bisa menjadi fardu ain dengan kondisi tertentu. Ingat ya, bisa menjadi fardu ain dalam kondisi tertentu. Di antaranya apa? Yang pertama, ingat, tidak ada seorang pun yang berdakwah tauhid atau mengingkari kesyirikan di tempat itu. Tidak ada dai yang mendakwahkan tauhid di tempat itu dan mengingkari kesyirikan, maka dia hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, sudah ada orang yang mendakwahkan tauhid di tempat tersebut namun belum mampu memenuhi kewajiban dakwah di tempat tersebut, ya. Karena apa? Karena sedikitnya dai dan luasnya wilayah yang didakwahi. Antum sendirian tinggalnya di Lubuk Linggau Utara 2 misalnya. Wah, ini udah berapa kelurahan nih dari Lubuk Linggau Utara 2 ini, ya. Maka antum yang tinggal di Lubuk Linggau Utara 2 hukumnya apa? Fardu ain. Loh, kenapa fardu ain, Ustaz? Kan di kampung sebelah kan udah ada, ya, karena tidak mencukupi wilayah tersebut gitu loh. Ya. Jadi hukum mendakwahkannya bisa menjadi fardu ain. Tapi kalau sudah ada, ya, sudah ada dai yang mendakwahkan tauhid di kampung tersebut, di kampung antum, dan antum mau mendakwahkan tauhid, maka hukumnya sunnah. Boleh antum mendakwahkan tauhid. Terkadang ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hukum mengingkari kemungkaran itu menjadi fardu ain, wajib bagi orang tertentu. Misalnya pada kondisi tidak ada yang mengetahui kemungkaran tersebut kecuali dia saja. Ya. Ada lihat orang melakukan kesyirikan di kampung kita nih, nggak ada yang tahu kecuali kita.
ya, maka wajib bagi kita untuk mengingkari. Bahkan kalau bisa kita melarang dia, kalau bisa, kalau mampu, ya. Minimal mengingkari lah. Jangan biasa-biasa aja kalau melihat kesyirikan, ya. Itu jangan biasa aja. Minimal kita ngasih tahu lah ke orang-orang bahwa ini perbuatan tidak boleh, ya. Jangan dicontoh. Oh, nanti aku dibenci sama orang-orang, Ustaz. Ya pasti itu. Orang yang mendakwakan tauhid ini pasti dibenci. Pasti ada yang benci gitu loh. Seperti kisahnya para ulama, ingat gak? Ini karena perbuatan kita ini pasti salah terus, ya. Buat orang-orang yang benci tauhid. Dari penampilan pun pasti dikritik nih. Ah, ini pasti Wahabi. Sudahlah ini. Ya. Ini tukang rombongan yang tukang kafir-kafirkan itu. Padahal kita nggak pernah sekalipun mengkafirkan, ya. Kita nggak pernah mengkafirkan seseorang tanpa bukti gitu loh. Ya. Nggak semudah itu mengkafirkan. Ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Ya gimana? Kalau memang itu salah, ya kita jelaskan ini salah. Ya. Sekarang tinggal keridhaan manusia apa keridhaan Allah yang kita cari. Tapi ingat, semua itu butuh strategi. Ada ulama, ya, ada pendapat yang ini sama istrinya, ada juga yang sama anaknya. Ini kisahnya, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Kita ambillah kisah ini bapak sama anak. Bapak sama anak nuntun keledai. Berdua nih, bapak sama anaknya. Apa kata orang-orang? Bapak sama anak ini nggak ada akalnya ini. Udah tahu punya keledai, bisa dinaikin malah dituntun. Akhirnya apa? Anaknya yang naik. Orang ketemu orang lagi nih. Ini anak nggak tahu diri nih, bapaknya udah tua disuruh jalan, dianya enak-enak naik keledai. Akhirnya apa? Anaknya turun, bapaknya yang naik. Ketemu orang lagi, dibilang lagi, ini bapaknya ini nggak sayang anak ini kayaknya ini. Masa anaknya suruh jalan kaki dia naik keledai? Akhirnya apa? Turun semua. Habis turun semua, digendong nih keledainya ini berdua nih. Ya. Gotongan digendong. Apa kata orang? Ini bapak sama anak ini nggak punya akal ini. Gila apa ini? Masa punya hewan tunggangan malah hewan tunggangannya yang digendong. Ya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, kawan? Ini menunjukkan bahwa kita kalau mau mencari keridhaan manusia, la yumkin, nggak mungkin. Nggak bakal bisa kita mencari keridhaan manusia. Fokus sama program kita. Jadi kita harus punya kontribusi, kawan. Kita ini harus punya kontribusi dalam dakwah tauhid. Paham nggak? Apa kontribusi saya dalam dakwah tauhid ini? Yang punya ilmu, monggo silakan berdakwah. Yang punya harta, manfaatkan hartanya untuk berdakwah. Karena kan bakal ditanya harta kita kan, dapat dari mana, ngabisinya gimana, caranya gimana, ya. Support guru TPA nih, ya. Kasih mereka ilmu-ilmu pembekalan. Silakan belajar sana dulu, Ustaz. Tambahi lagi ilmunya, Ustaz. Ya. Kalau mampu, ya. Agar dakwah tauhid ini menyebar, Ikhwan. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan, ya, bahwa ahli tauhid ini harus mendakwahkan tauhid. Ya. Kita yang sudah kenal tauhid, bahwa kan kita sudah belajar nih. Ternyata kita beribadah itu hanya kepada Allah. Kita mungkin sudah paham, tapi orang-orang lain. Dan ini kita masuk dalam ranah untuk mendakwahkan tauhid. Jadi banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita harus mendakwahkan tauhid. Seperti yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, surat Yusuf ayat 108. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhi sabili ud'u ila Allah ala basirah. Ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, hadhihi sabili ud'u ilallah.
ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Aku dan orang yang mengikutiku. Yaitu berdakwah mengajak manusia kepada Allah dengan ilmu, ala basirah, dengan ilmu. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Harus pede kita. Hadihi sabili, ini jalanku. Bertauhid. Ya. Jadi jangan malu dengan tauhid, ikhwan. Ya. Diajak pada perbuatan kesyirikan. Ya harus berani menolak, gitu. Jangan geh-geh aja, harus punya power. Tapi ingat, kalau mau menolak dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik, dengan hikmah. Ya. Enggak mau aku syirik ini, nanti bisa kafir kamu ini. Ya ribut loh kayak gini. Ya. Tapi harus menolak dengan cara yang baik. Ini masalah tauhid loh. Belum lagi nanti diajak ke acara-acara yang menyelisih sunnah. Sering ya? Acara-acara berapa hari gitu kan. Dan yang meninggal, menyelisih sunnah. Ya. Saya punya tips kalau diajak ke acara-acara seperti ini. Biasanya kalau sore-sore ada yang ngundang Pak ya. Ada yang ngundang sore-sore kan, Mas nanti habis maghrib ke rumah ada acara seperti ini ya. Bilang aja bahwa kita ado gawi. Paham enggak? Wah Pak, habis maghrib ado gawi Pak. Sebelum maghrib antum pergi dulu, bawa anak sama istri misalnya. Gawinya apa ya? Gawinya ini ngajak anak sama istri jalan-jalan atau kajian ya. Makan misalnya. Nanti pada isya baru pulang. Ini salah satu cara. Ini bukan bohong. Ini enggak ngajarin bohong. Gawinya apa? Gawinya yang tadi. Ngasuh anak. Ya. Ini apalagi di saat mendakwahkan tauhid. Ini perlu strategi, ikhwan. Ciri khas jalan hidup yang ditempuh imam ahli tauhid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikutinya ya, para ahli tauhid. Dan tokoh utamanya itu para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, para sahabat ini juga para ahli tauhid. Mereka mendakwahkan agama Allah di atas ilmu syar'i, di atas ilmu. Dan mengajak manusia kepada Allah itu termasuk dakwah tauhid dan berdakwah mengajarkan ajaran syariat Islam yang lainnya. Setelah mengenal tauhid baru diajarkan hukum-hukum. Bayangkan ikhwan, bagaimana kalau Nabi Muhammad SAW langsung di Mekah ketika beliau diutus jadi nabi langsung mendakwakan hukum. Ayat-ayat hukum ya, itu turun ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah, bukan ketika di Mekah. Kalau ayat hukum itu turun di Mekah, pasti orang-orang tidak akan mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Udah pasti. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus jadi nabi, kemudian dia menjelaskan tentang minum khamr haram, zina haram, ya, riba haram. Kira-kira ada yang mau ikut nggak? Nggak ada. Tapi kalau dikenalkan dulu sama Allah, dikenalkan Allah, kita beribadah hanya kepada Allah, ya Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan kita rezeki, ya, Allah yang menjamin rezeki kita. Tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat kecuali Allah. Ketika akidah mereka sudah kuat, mereka akan berlapang dada menerima hukum. Ya. Mereka berlapang dada kalau menerima minuman keras itu khamr itu haram. Ketika di Madinah turun ayatnya khamr, turun ayat khamr, apa dijelaskan dalam hadis? Madinah itu seperti lautan khamr, sungai-sungai khamr. Turun ayat hijab di Madinah, semua wanita ini mengambil gorden-gorden di rumahnya untuk apa? Nutupin auratnya. Bukan pergi ke tukang jahit cari model ini, model itu gitu kan. Enggak.
Yang penting nutup dulu aurat. Bayangkan kalau ayat ini turun sebelum tauhid. Pasti nggak ada yang mau mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya mendakwahkan tauhid. Kalau akidah mereka sudah mantap ya, kecintaan kepada dunia itu pasti akan berkurang, ya. Bukan berarti harus meninggalkan kenikmatan dunia ya, tapi akan berkurang karena dia sadar ini semua milik Allah gitu. Pasti akan diambil sama Allah karena ini hanya titipan. Itu kalau akidahnya atau tauhidnya sudah tertanam di hatinya. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'az bin Jabal ketika Mu'az bin Jabal ini diutus pergi ke Yaman ya. Ini kisahnya sangat fenomenal ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun." Atau kita bacakan saja artinya, agak waktunya cukup panjang, cukup sedikit lagi ya. Sungguh kamu akan mendatangi, wahai Mu'az, kamu akan mendatangi orang dari golongan ahli kitab. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Hendaklah pertama kali yang harus kamu sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Ajak mereka untuk bersyahadat dulu, karena mereka ahli kitab. Dalam satu riwayat, dalam riwayat lain, ajak mereka supaya mentauhidkan Allah. Jika mereka mematuhi apa yang kau dakwahkan, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah memenuhi apa yang telah kamu sampaikan, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Dan jika mereka telah mematuhi apa yang kau sampaikan, maka jauhkanlah dirimu dari mengambil harta terbaik mereka, dan takutlah kamu dari doanya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada tabir, penghalang antara doanya orang yang teraniaya, terzolimi dengan Allah. Yang pertama suruh apa? Suruh tauhid dulu. Kalau dia sudah bertauhid ya, suruh mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk sholat 5 waktu. Setelah sholat baru mereka diwajibkan untuk bayar zakat, mengambil zakat dari orang-orang yang kaya, yang mampu, untuk diberikan kepada siapa? Pada fakir-fakir miskin. Setelah itu Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dilarang untuk mengambil harta terbaik mereka. Khawatirnya mereka ini terzolimi dan berdoa kepada Allah. Karena tidak ada penghalang doa antara orang terzolimi dengan Allah. Dalam hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat semangat yang ditunjukkan oleh imam ahli tauhid. Itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mendakwahkan masyarakat, sampai pun masyarakat yang berbeda akidah ya, berada di luar negeri, di daerah Yaman ya, ketika itu berpotensi menentang dakwah ya. Di Yaman ini berpotensi untuk menentang dakwah. Bayangkan ikhwan, seorang muslim diutus ke negerinya orang kafir untuk apa? Mendakwahkan tauhid. Ya, kita ini tinggal di lingkungan muslim, tapi sulitnya minta ampun mendakwahkan tauhid. Tapi tidak sulit kalau ala basirah, di atas ilmu. Berarti mereka ini memiliki ilmu, ikhwan. Orang-orang ahli kitab ini memiliki ilmu yang memungkinkan mendebat dai. Di antara golongan ahli kitab ini pasti ada orang yang berilmu.
yang berpotensi untuk menentang dakwahnya Mu'adz bin Jabal ini, ya, radhiyallahu an. Kita bisa tergambarkan betapa beratnya dakwah yang diemban atau yang dipikul oleh para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan semangat kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an untuk mendakwahi mereka. Jadi kita perbanyak membaca kisah-kisahnya para sahabat. Betapa semangatnya mereka mendakwahkan tauhid. Kalau kita nggak bisa mendakwakan masyarakat, minimal dakwahin anak kita lah. Apalagi yang punya anak-anak usia 3 tahun, 2 tahun ya. Nah, Allah di atas. Nah. Kalau sudah tahu Allah di atas, Allah di atas, kita kasih tahu terus. Nanti kita tanya, nak, di mana Allah? Di atas ya. Ini tauhid. Nak, nggak boleh nak minta-minta kayak gitu nak. Misalnya semua kemauan dia itu turutin. Ya minta es krim, ya minta jajan, minta ini, turutin semua. Karena merasa punya duit kan, turutin. Enggak nak. Kenapa nggak dikasih ya? Kamu berdoa dulu minta sama Allah. Tauhid ini kawan. Jadi dia menggantungkan hatinya itu sama Allah, bukan sama orang tuanya. Sekali-kali nggak usah diturutin, nggak apa-apa kemauan anak. Biar apa? Biar dia juga belajar kecewa. Paham nggak? Nggak usah diturutin kemauannya, biar dia kecewa. Tapi jangan sering-sering. Baru kita kasih tahu, nak, Allah punya takdir yang lebih baik buat kamu, nak. Allah nggak ngasih kamu ini, pasti nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Tauhid bukan ini? Tauhid ini. Coba nak, berdoa lagi. Berarti kamu doanya kurang kenceng nak. Kamu doanya kurang khusyuk doanya ini. Doa lagi nak. Minta sama Allah. Ya. Minta apalah, misalnya tas baru lah. Ya, bah belikan tas baru, bah. Berdoa dulu sama Allah. Semoga rezeki abah lancar. Nanti insya Allah abah belikan. Udah berdoa, bah, kok belum dibeliin bah? Allah belum kasih abah rezeki nak. Memang kita duit kita masih kurang misalnya gitu kan. Tapi nanti kalau kita sudah punya duit langsung belikan. Nih nak, Allah kabulkan doa kamu nak. Dia seneng akhirnya, ya. Dan dia menggantungkan hatinya hanya pada Allah. Butuh apa-apa Allah. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis lain, ya, ketika tauhid ini telah kokoh di dada kaum muslimin, ya, dan bendera Islam telah berkibar, bendera Islam ini sudah berkibar tinggi, Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa di Yaman ada sebuah patung yang disembah bernama Zul Khalashah. Bukan Zul ini ya. Ketika mendapat kabar ini ada patung di Yaman, ya, Nabi Muhammad SAW gelisah dia, kepikiran terus. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Jarir bin Abdullah radhiyallahu an ke Yaman. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Tidakkah engkau membuatku tenang dari Zul Khalashah? Tidakkah kau buat aku tenang?" Maksudnya apa? Suruh Jarir ini pergi ke Yaman, hancurkan patung ini gitu loh. Ya. Agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tenang. Ini kekhawatiran seorang nabi, imamnya tauhid, ikhwan. Dakwah tauhid sudah berkembang di Yaman, ya. Kaum muslimin sudah banyak, karena ada satu patung. Nabi Muhammad SAW khawatir kalau ada kaum muslimin yang terjerumus untuk menyembah patung tersebut. Ini bukti kekhawatiran atau ketakutan tentang tauhid. Jadi kesimpulannya ikhwan fillah, menutup pembahasan kita yang terakhir tentang takutnya pada syirik.
Sosok ahli tauhid adalah sosok yang mencintai Allah dan tauhid. Kalau kita ahli tauhid, kita mencintai Allah dan tauhid, serta membenci syirik dan musyrikin. Membenci perbuatan syirik dan musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik. Karena apa? Karena kesyirikannya. Ingat ya, kita benci seseorang karena perbuatannya, bukan benci orangnya. Ya. Dan kita harus mengajak manusia untuk meninggalkan syirik sebagai wujud kasih sayang kepada manusia. Man la yarham la yurham. Kalau kamu tidak menyayangi, maka kamu tidak akan disayangi. Jadi sebenarnya masih ada hutang tadi ya, untuk mengajarkan atau kiat-kiat lah ketika keluarga atau orang tua masih terjatuh pada perbuatan syirik ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Tapi intinya ikhwan, kalau keluarga kita, orang tua kita masih terjatuh pada perbuatan syirik ya, adalah beberapa keluarga kita harus tetap bersabar. Jangan lelah, jangan putuskan hubungan ya. Tetap berkata yang baik dengan mereka ya. Tunjukkan akhlak mulia ya. Apalagi kita sudah ngaji, dengan penampilan kita ya. Sering memberi mereka hadiah, tapi kita tetap membenci perbuatannya, bukan membenci orangnya. Seperti itu. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.